إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن المثيل والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sesungguhnya kita selaku manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan merupakan sunnatullah yang akan terus berjalan hingga qiyamis sa'ah, hingga munculnya hari kiamat kelak. Manusia akan diuji baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan bagi kalian, wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan ditinggalnya kerabat-kerabat kita, was thamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Allah kabarkan bahwa kita akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, ditinggal oleh kerabat dekat. Akan tetapi Allah juga memberikan solusi. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu inna lillah. Mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang demikian itu, yang ketika sabar
Ketika ditimpa ujian mereka sabar, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang ini mereka akan mendapatkan salawatum mir rabbih, ampunan dari sisi Allah, wa rahmat, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka sejatinya adalah orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita sekarang hidup di era di mana perkembangan ilmu kedokteran semakin maju. Kita temukan bahwa tenaga medis banyak dibantu dengan alat-alat kesehatan yang canggih, yang dahulu tidak ada. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, ternyata berkembang pula berbagai macam jenis penyakit baru. Muncul varian-varian penyakit baru yang tidak pernah juga kita dapati pada pendahulu kita. Dulu mereka tidak pernah sakit seperti ini, tapi ternyata penyakit ini sekarang ada. Ini adalah musibah. Musibah dari Allah kepada para hambanya untuk bentuk ujian bagi mereka. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah Allah itu menimpakan musibah kepada kalian karena ulah tangan-tangan kalian. Dalam firman yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan daratan maupun di lautan. Ma kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Wahum ba'dalladzi amilu. Allah berkehendak agar mereka mencicipi dari sebagian apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka muslim wa zumratul mu'min. Hal ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Lam tazharil fahishatu qaumin qattu." Tidaklah nampak suatu perbuatan keji dilakukan oleh suatu kaum hatta yu'linu biha, kemudian mereka menyebarkannya, mereka mempublikasikannya. Apa yang akan terjadi? La fasha fi ta'un wal auja', melainkan akan tersebar pula di tengah-tengah mereka at-ta'un, wabah ta'un, penyakit ta'un, wal auja', dan kelaparan, allati lam takun madat aslafihim alladhi, yang mana penyakit, ayat yang lain disebutkan bukan ta'un tapi al-amrad, penyakit-penyakit, berbagai macam penyakit, allati lam takun pernah ada pada ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min. Suka dan duka, penyakit dan kesehatan, kemudahan dan kesulitan adalah sunnah Allah kepada para hambanya. Kita tidak bisa menghindari itu. Saat ini sehat, suatu saat kita akan sakit. Pasti mau tidak mau orang akan tertimpa itu. Oleh karenanya salah seorang penyair pernah mengatakan, "Amaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi amaniyah." Ada 8 perkara yang mana 8 perkara ini wajib ada pada seseorang. Dia pasti akan tertimpa semua 8 perkara tersebut. Sururun wa wahmun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun taqfun ma'afiyah. Sururun wa wahmun, suka dan duka. Ijtima'un wa furqah, perkumpulan dan perpisahan. Ada duka. Pertemuan ada perpisahan. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Taqfun ma'afiyah. 8 perkara ini adalah perkara yang mesti ada pada setiap kita. Karena sekali lagi ini merupakan sunnah rabbaniyah, merupakan sunnatullah yang akan berjalan pada kehidupan seorang manusia. Akan tetapi, ini memang harus ada pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sangat menakjubkan
perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu lahu khair. Sungguh semua perkara yang ditimpa oleh orang mukmin itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak akan pernah didapatkan melainkan pada diri seorang mukmin saja. Asabathu sarra fakara fakana khairan lahu. Jika dia ketimpa kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, yang demikian baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa penderitaan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Nah, ini adalah bagi orang yang tidak mampu untuk dari kedelapan perkara tadi. Kita bersabar dalam keadaan susah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata dan saja bagi kita. Jika kita mampu bersabar, aplikasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tadi, maka banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang sakit. Akan kabar gembira bagi kita yang sedang sakit atau bagi keluarga kita saat ini. Sampaikan hadis ini kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tibuhu adzan min maradin fama siwahu la hattallahu biha sayyi'atih kama tahuttu syajaratu waraqah." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu musibah, baik berupa gangguan maupun penyakit, melainkan penyakit tersebut Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah gugurkan keburukan-keburukannya bagaimana daun, bagaimana pohon dan daun-daunnya. Dalam sabda yang lain, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsi." Nantiasa ujian itu ada pada diri seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya atau pada hartanya atau pada anak-anaknya, waladihi wa malihi, hatta yalqallaha wa ma alaihi ahsah. Jika dia berjumpa kepada Allah, dia tidak lagi telah gugur sama dengan ma'asyiral akan kesamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang sakit. Mereka sabar dalam sakit, tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak protes terhadap takdirkan oleh Allah Taala kepada. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ayati hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiq wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal mu'min. Kita tahu bahwa nikmat sehat akan sebuah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Banyak di antara kita sehat kita lalai atas nikmat sehat tersebut. Sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita tahu bahwa orang sakit keutamaan yang sangat banyak. Ampuni kita yang sudah dia lakukan dengan penyakit merupakan keutamaan.
Namun dengan demikian kita tidak boleh meminta kepada Allah agar kita akan bala atau penyakit. Baliknya, syariat menganjurkan jika kita sakit, maka kita diminta untuk segera berobat. Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawu ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yanzil da'an anzala lahu dawa. Karena sesuatu menurunkan suatu penyakit, melainkan dan pulanya illal haram, kan penyakit atau ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Perlu diketahui, kita yang sedang sakit atau saudara-saudara kerabat kita yang sedang sakit, ada beberapa adab yang diajarkan oleh para ulama. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepadanya dengan sakit. Yang pertama, hendaknya dia tidak bersangka kepada Allah, tidak protes terhadap takdir Allah, dia senantiasa sabar dan mengharapkan pahala dari penyakitnya. Dia berhusnuzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam salah satu hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku berdasarkan prasangka hambaku. Fal yadhunna bima syaa. Hendaknya hamba prasangka apapun yang kehendaki. Karena aku berdasarkan prasangka hamba. Seorang yang sakit hendaknya berhusnuzon kepada Allah dan uji. Banyak orang sakit daripada saya. Banyak orang yang lebih susah daripada saya. Dan dia berhusnuzon bahwa penyakit akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu. Dan yang kedua, hendaknya dia tidak menyebarluaskan penyakitnya atau kabar penyakit tentang kabarnya kalau dia sedang sakit, publikasikan kemana-mana dan mengeluhkan kepada setiap orang yang dia jumpai, karena ini dapat merusak tauhid yang paling memang diperlukan atau disampaikan kepada orang-orang yang kabar terkait tentang kita yang sedang sakit. Atau memang sekarang ada yang menular, misalkan butuh dikasih tahu kepada orang yang telah berinteraksi kepada kita, maka boleh dikabarkan. Adapun selain itu, maka sebaiknya dia usaha untuk menahan, keluhkan semua sakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berikhtiar cari obat-obat yang sesuai. Yang ketiga, hendaknya tidak membuang-buang waktu selama dia sakit. Banyak membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah, banyak mengingat kematian. Bisa jadi penyakitnya itu adalah penyakit terakhir yang akan mengantarkan dia menuju kematian. Yang keempat, hendaknya dia tidak berobat dengan obat-obatan yang haram. Tidak berobat dengan obat-obatan yang diharamkan oleh dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tadawau wala tadawau bil haram." Kalian tapi jangan berobat dengan haram. Dalam sabda yang lain, "Allah lam yaj'al shifaakum ma harrama 'alaikum." Allah itu tidaklah menjadikan obat bagi kalian dari sesuatu yang diharamkan. Di antara bentuk dari obatan yang haram, mantra, tukang sihir, berobat dengan cara yang haram. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendatangi seseorang yang benar-benar ahli dalam penyakit, akan mendatangi dukun mantra, tukang sihir, agar penyakitnya segera angkat. Dalam hadis yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalah 40 yauman." Siapa yang mendatangi paranormal, dukun mantra ya. Kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut, lam tuqbal lahu shalah. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, "Man atakahinan au arrafan." Siapa yang mendatangi dukun atau ramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kafara bima ala Muhammadin.
atas apa yang Masyiral muslim. Oh, beberapa layak kasihkan kita saudara wa nabi ya ayyuhal salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Allahumma wa mar Allahumma qana wa mar rabbana hasanah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإنما تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.